Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota yang hiruk pikuk, seorang anak bernama Rizky tumbuh dengan kenangan yang terputus. Kenangan itu tidak pernah lengkap, karena sejak usia 7 tahun, ia terpisah dengan ibunya. Ayahnya yang bernama Pak Arif membawa Rizky jauh dari ibu kandungnya, meninggalkan segudang pertanyaan di hati kecilnya yang tak pernah terjawab. Rizky selalu merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Setiap kali melihat teman-temannya bermain bersama ibu mereka, hati Rizky terasa kosong, seakan ada lubang besar yang tak bisa diisi oleh siapapun. Meski ayahnya berusaha keras untuk membesarkannya dengan kasih sayang, Rizky tahu, ada sesuatu yang sangat penting yang hilang dari hidupnya, kehadiran seorang ibu. Sejak kecil, ia hanya mendengar cerita sepintas tentang ibunya, dari ayahnya. Pak Arif selalu bercerita dengan mata yang berkaca-kaca, mengenang masa lalu yang penuh dengan kesedihan. Namun, tak ada kata-kata pasti yang pernah ia dengar tentang kenapa ibunya pergi, atau bagaimana nasib ibunya setelah mereka terpisah. Yang Rizky tahu hanya satu, ibunya meninggalkan mereka, dan ayahnya berusaha keras untuk menggantikan peran ibunya, meskipun ia tahu, itu bukanlah tugas yang mudah. Bertahun-tahun berlalu, Rizky tumbuh menjadi seorang pemuda. Di usianya yang sudah menginjak 22 tahun, ia mulai memasuki masa dewasa dan mempertanyakan segala hal yang pernah ia dengar. Ia sering merasa seperti sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Keinginannya untuk mengetahui lebih banyak tentang ibunya semakin kuat. Ada rasa penasaran yang tak tertahankan yang selalu mengganggu pikirannya. Suatu hari, setelah selesai kuliah, Rizky duduk di teras rumah kecil yang mereka tempati. Ia memandangi langit senja yang mulai berubah warna. Hatinya merasa terombang-ambing antara rasa rindu dan kesedihan yang mendalam. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus hidup dengan rasa penasaran yang begitu besar. Ia harus mencari ibunya, apapun yang terjadi. Rizky memutuskan untuk mencari jejak ibunya. Ia tahu itu tidak akan mudah. Namun hatinya sudah mantap. Ia mulai mencari informasi tentang ibunya, bertanya-tanya kepada orang-orang yang mungkin tahu. Setelah berbulan-bulan mencari tanpa hasil, Rizky akhirnya mendapatkan informasi yang mengejutkan. Ia mendengar kabar bahwa ibunya tinggal di sebuah daerah yang terpinggirkan, sebuah tempat yang jauh dari kota, tersembunyi di bawah sebuah jembatan. Itu adalah tempat yang sangat sederhana. Bahkan banyak orang tidak tahu bahwa ada kehidupan yang bersembunyi di sana. Rizky tidak bisa menahan air matanya saat mendengar cerita itu. Ia tak pernah membayangkan ibunya hidup dalam kondisi yang begitu keras. Namun, di satu sisi, ia merasa ada harapan. Harapan untuk bertemu, harapan untuk menemukan sosok yang telah lama ia rindukan. Dengan tekad yang bulat, Rizky mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang yang penuh dengan ketidakpastian. Ia tahu perjalanan itu tidak akan mudah. Namun ia tidak peduli. Hanya satu yang ada dalam pikirannya, menemukan ibunya. Ia berangkat pagi-pagi sekali, dengan hati yang berdebar. Setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkan dirinya pada kenyataan yang selama ini hanya ada dalam hayalannya. Bagaimana rasanya bertemu dengan seorang ibu setelah bertahun-tahun terpisah? Apakah ia akan mengenali ibunya? Atau justru ibunya yang tidak mengenalinya lagi? Perjalanan itu terasa sangat panjang. Ia melewati jalanan yang sepi, terkadang jalan berdebu dan penuh dengan lubang. Namun, Rizky tidak menyerah. Semangatnya semakin membara, semakin kuat seiring setiap kilometer yang ia tempuh. Pikiran tentang ibunya, tentang pertemuan yang akan datang, menjadi satu-satunya bahan bakar bagi langkah-langkahnya. Ketika akhirnya Rizky sampai di tempat yang ia tuju, ia terkejut. Apa yang ia temui di hadapannya bukanlah sesuatu yang ia bayangkan. Sebuah rumah yang sangat sederhana, bahkan lebih tepat disebut sebagai sebuah gubuk, berdiri di bawah kolong jembatan. Rumah itu terlihat kumuh dan reot, seakan tak terawat dalam waktu yang lama. Rizky berdiri mematung, merasa seperti terhenti oleh pemandangan yang sangat kontras dengan bayangannya tentang seorang ibu. Dengan napas yang berat, Rizky melangkah maju. Setiap langkahnya terasa semakin berat.
Namun ia tahu ia harus melakukannya. Ia mendekati gubuk itu dengan penuh harapan, meski hatinya sedikit tergores oleh kenyataan yang ada di hadapannya. Saat ia sampai di depan gubuk, ia melihat seorang wanita parubaya yang sedang duduk di luar, mengenakan pakaian kumal dan wajah yang tampak sangat lelah. Wanita itu memandangnya dengan tatapan kosong, seakan tidak mengenalinya. Rizky merasa seakan ada jarak yang begitu jauh di antara mereka, meski ia tahu, inilah ibu yang selama ini ia cari. Dengan suara yang bergetar, Rizky memberanikan diri untuk bertanya, "Ibu, apakah itu ibu?" Wanita itu menatapnya lama, seakan mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Kemudian, ia menggelengkan kepala, tetapi ada kilatan kesedihan yang muncul di matanya. "Anakku, apa benar itu kamu?" katanya, dengan suara yang terseok-seok, seperti orang yang kehilangan harapan. Rizky merasa jantungnya terhentak. Ia tahu, ini adalah saat yang sangat emosional, saat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Wanita itu, yang wajahnya tampak sangat tua dan lelah, terdiam sejenak seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Rizky dapat melihat perasaan campur aduk di matanya, kebingungan, keheranan, dan juga kesedihan yang mendalam. Sebuah rasa sakit yang telah terkubur bertahun-tahun. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di wajahnya. Rizky pun merasakan hal yang sama, hatinya terasa begitu berat, seolah-olah seluruh beban hidupnya akhirnya jatuh di depan matanya. "Ibu, benar ini kamu?" Rizky berusaha menahan isaknya, tidak tahu harus berkata apa lagi. Perasaan yang sangat kuat mengalir dalam dirinya, rindu, cemas, dan takut. Wanita itu menunduk, lalu meraba wajahnya dengan tangan yang gemetar. Perlahan, ia mengangkat kepala dan menatap Rizky dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Anakku, kamu sudah begitu besar," katanya dengan suara serak. "Aku tak percaya. Aku hanya bisa memimpikan hari seperti ini." Kata-kata itu menyentuh hati Rizky lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Ia tak tahu harus berkata apa lagi. Semuanya terasa sangat aneh. Bagaimana bisa seorang ibu yang pernah mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, kini hidup dalam keadaan yang begitu menyedihkan? "Kenapa ibu di sini?" Rizky bertanya, meskipun tahu itu adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Wanita itu menghela napas panjang, seakan menarik kembali kenangan-kenangan yang telah lama terkubur. "Setelah kamu pergi bersama ayahmu, hidupku berubah. Aku tidak tahu harus kemana, tak ada yang bisa membantuku," jawabnya pelan, suara itu penuh dengan kepedihan. "Aku berusaha mencari kalian, tapi semuanya sulit. Aku tak tahu di mana kamu berada. Aku hanya bisa berdoa dan berharap suatu hari kita bisa bertemu lagi." Rizky merasakan hatinya seakan terbelah. Betapa selama ini, dia selalu merasa ditinggalkan oleh ibunya, padahal ibu juga merasakan hal yang sama. Mereka berdua terpisah oleh takdir yang begitu kejam. Setiap malam, ia tidur dengan perasaan hampa, tetapi ibu ternyata juga hidup dalam kesendirian dan penderitaan yang luar biasa. "Ibu, kenapa hidup ibu jadi seperti ini? Kenapa tidak ada yang membantu?" Rizky bertanya dengan nada yang penuh rasa penasaran dan keprihatinan. Ia melihat kondisi sekitar, gubuk yang reot, tumpukan sampah di sampingnya, dan jalanan yang kotor. Semuanya terasa sangat tidak adil bagi seorang ibu yang seharusnya dihormati dan diberi kehidupan yang layak. Wanita itu menatapnya dengan mata yang penuh air mata. "Aku bekerja sebagai pemulung. Setiap hari mencari barang-barang bekas di sepanjang jalan. Ini yang aku lakukan untuk bertahan hidup. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Hanya diri aku sendiri," jawabnya dengan suara patah-patah. "Dulu, aku pernah punya harapan. Tapi seiring berjalannya waktu, semuanya sirna. Aku tak lagi punya tempat yang aman, tak ada yang peduli." Rizky merasa sakit mendengar jawaban itu. Ibu yang dulu ia kenal, yang penuh dengan kasih sayang, kini menjadi sosok yang sangat berbeda. Kehidupan yang begitu keras telah mengubahnya. Tapi di balik itu, Rizky tahu ada kekuatan yang tak terlihat, sebuah keteguhan untuk bertahan hidup. "Apa yang ibu rasakan selama ini?" Rizky bertanya lagi,
lebih ingin mendengar kisah ibu yang hilang selama bertahun-tahun. Ia ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu, tentang kenapa ibunya sampai berada dalam keadaan seperti ini. Wanita itu menunduk. Matanya kembali berkaca-kaca. Setelah kamu pergi, aku merasa seakan dunia ini tidak lagi berarti. Setiap langkahku terasa berat. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada orang-orang di sekitarku. Semua orang hanya melihatku sebagai wanita pemulung yang tak punya masa depan. Tapi, anakku, kamu harus tahu, aku selalu mencintaimu. Setiap malam, aku berdoa agar bisa bertemu denganmu lagi. Bahkan ketika aku merasa tak punya harapan, aku masih memimpikan hari ini, hari di mana aku bisa memelukmu lagi. Rizky terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa kata-kata tak lagi cukup untuk menggambarkan apa yang ia rasakan. Sebuah perasaan yang campur aduk, antara kesedihan, haru, dan rasa bersalah yang sangat besar. Ia merasa telah meninggalkan ibu yang sangat ia cintai, dan kini ibu itu hidup dalam kondisi yang jauh dari layak. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahagia. Bahagia karena akhirnya bisa bertemu dengan ibu yang selama ini ia cari. Ibu, aku mohon maaf. Rizky akhirnya berkata dengan suara yang terisak. Aku tak tahu apa yang telah terjadi. Aku tidak tahu bahwa ibu juga merasakan kesedihan yang begitu dalam. Aku tidak tahu bahwa ibu menjalani hidup yang begitu keras. Ibu itu memeluk Rizky erat-erat, seakan tak ingin melepaskannya lagi. Anakku, kamu tak perlu minta maaf. Aku yang seharusnya minta maaf padamu. Aku yang meninggalkanmu. Aku yang gagal menjadi ibu yang baik untukmu. Tapi sekarang, kita kembali bertemu. Itu sudah cukup bagiku. Rizky merasa sesak di dadanya. Pelukan itu begitu hangat, penuh dengan kasih sayang yang selama ini ia rindukan. Ia merasa seakan seluruh dunia berhenti berputar saat itu. Di dalam pelukan ibunya, ia merasa kembali menemukan bagian dirinya yang telah hilang. Namun, meski kebahagiaan itu datang, Rizky tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan untuk membangun kembali hubungan yang telah lama terputus, dan untuk mengatasi kenyataan pahit tentang kehidupan yang telah dijalani oleh ibunya. Sambil memeluk ibunya, Rizky berjanji dalam hati, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah kehidupan ibu menjadi lebih baik. Ia tidak akan membiarkan ibunya terus hidup dalam penderitaan seperti ini. Mungkin pertemuan ini adalah takdir yang telah menuntun mereka untuk bertemu kembali. Namun Rizky tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Setelah pertemuan yang penuh haru itu, Rizky dan ibunya, Sumiati, duduk di luar gubuk yang reot itu. Udara sore yang segar seakan menjadi saksi bisu perjalanan panjang mereka yang penuh luka dan penderitaan. Namun, di balik semua itu, ada secercah harapan yang mulai menyala di hati keduanya. Mereka berdua memandang dunia dengan cara yang berbeda, sama-sama terluka, namun kini lebih kuat, karena mereka akhirnya kembali bersama. Rizky, yang merasa terperangkap antara perasaan haru dan kesedihan, mulai berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Ibu, aku tidak bisa membiarkan ibu hidup seperti ini. Aku harus mencari cara agar ibu bisa hidup lebih baik. Ibu layak mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari ini, kata Rizky dengan penuh tekad. Sumiati menatapnya dengan mata yang dipenuhi kelelahan. Aku sudah lama menyerah, Nak. Tidak ada yang peduli padaku. Dunia ini sudah terlalu keras bagi orang sepertiku. Suaranya terdengar lemah, seakan ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjuang. Aku hanya bisa menjalani hari-hari, mencari apa yang bisa dimakan, dan bertahan hidup. Tidak ada yang lebih dari itu. Rizky merasa hatinya teriris mendengar kata-kata ibunya. Ia tahu, kondisi ibu tidak akan bisa berubah dalam semalam. Namun, ia berjanji bahwa ia akan melakukan segala hal yang ia bisa. Rizky tahu, perubahan itu harus dimulai dari mereka berdua, dari langkah kecil yang mungkin tidak terlihat besar, tetapi sangat berarti. Ibu, jangan menyerah. Aku akan berusaha. Kita bisa memulai dari sini. Kita akan keluar dari tempat ini. Aku akan mencari pekerjaan yang lebih baik,
dan kita akan bangun kehidupan yang baru bersama-sama." Rizky berbicara dengan keyakinan yang terdengar seperti janji yang tak bisa digoyahkan. Meski ia tahu tantangannya sangat besar, ia tak ingin ibunya kembali merasa putus asa. Sumiati hanya mengangguk lemah, seakan tidak sepenuhnya percaya. Ia telah lama kehilangan harapan dan merasa terperangkap dalam kehidupan yang tak bisa ia kendalikan. Namun, melihat semangat dan keteguhan Rizky yang tak terbendung, ada sedikit rasa harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Ia tidak ingin lagi menjadi ibu yang selalu merasakan kesedihan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit tenang. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Rizky mulai mencari pekerjaan yang bisa memberinya penghasilan lebih besar. Ia tidak lagi hanya berfokus pada kuliah, meskipun ia tetap berusaha untuk menyelesaikan pendidikannya. Rizky tahu, untuk mengubah kehidupan ibunya, ia harus bisa memberikan lebih dari sekadar janji. Ia harus berjuang sekuat tenaga. Namun, kenyataan yang ia hadapi tidak mudah. Kota tempat ia tinggal sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, terutama bagi seseorang yang baru lulus dari perguruan tinggi dan tidak memiliki banyak pengalaman kerja. Rizky merasa frustrasi, tetapi ia tidak boleh menyerah. Setiap kali rasa putus asa datang, ia mengingat kembali kata-kata ibunya, dan itu memberinya kekuatan. Sementara itu, Sumiati tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia melanjutkan pekerjaannya sebagai pemulung, mencari barang-barang bekas untuk dijual. Namun, kini ia tidak lagi merasa sendirian. Rizky selalu berada di sampingnya, memberikan semangat dan mencoba mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Meski ia tahu perubahan itu tidak akan datang dalam sekejap, perlahan-lahan, Sumiati mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda. Pada suatu sore, setelah Rizky kembali dari mencari pekerjaan, ia duduk di samping ibunya di luar gubuk. Mereka berbicara tentang harapan dan masa depan, tentang kehidupan yang mungkin bisa mereka bangun bersama. Rizky berkata, "Ibu, kita akan memulai sesuatu yang baru. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tetapi suatu hari nanti, kita akan keluar dari sini dan hidup lebih baik." Sumiati menatap anaknya dengan mata yang mulai menyala kembali. Ada sesuatu dalam diri Rizky yang membuatnya percaya. Percaya bahwa kehidupan mereka bisa berubah. Meski berat, ia mulai merasa bahwa ada jalan keluar dari semua penderitaan yang mereka alami. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Setelah beberapa minggu berusaha mencari pekerjaan, Rizky mendapatkan sebuah tawaran kerja sebagai asisten di sebuah perusahaan kecil. Meskipun gajinya tidak besar, ia tahu ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Dengan hati-hati, Rizky menerima tawaran itu, berharap ini akan menjadi langkah pertama menuju perubahan. Hari-hari yang penuh perjuangan itu mulai membawa hasil. Rizky bekerja keras di kantor baru, sementara Sumiati tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai pemulung. Walaupun pekerjaan itu sangat berat, Sumiati merasa lebih kuat karena ia tidak lagi merasa sendirian. Ia mulai berbicara lebih banyak dengan Rizky tentang masa depan, tentang apa yang ingin mereka capai bersama. Namun, kehidupan di bawah kolong jembatan itu masih jauh dari layak. Gubuk yang mereka tinggali semakin rusak, dan Rizky tahu, jika mereka tidak segera keluar dari sana, keadaan itu akan semakin buruk. Setiap malam, ia memikirkan bagaimana cara terbaik untuk membawa ibunya keluar dari tempat itu. Pada suatu malam yang sunyi, setelah bekerja keras sepanjang hari, Rizky pulang dan duduk di samping ibunya. Ia memandang gubuk kecil yang mereka tempati, melihat segala sesuatu yang tidak lagi mampu menahan beban hidup. Kemudian, ia memutuskan, ia harus melakukan lebih dari sekadar bekerja di perusahaan kecil itu. Ia harus mencari cara untuk membawa perubahan yang lebih besar. "Ibu, aku pikir aku harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Aku ingin kita bisa hidup di tempat yang lebih layak. Aku ingin kita keluar dari sini. Aku ingin ibu bisa istirahat dan tidak lagi bekerja sebagai pemulung," kata Rizky dengan tekad yang bulat. Sumiati memandangnya dengan tatapan penuh rasa sayang. "Nak, aku tak ingin kamu terlalu keras bekerja. Kamu sudah cukup berusaha. Jangan sampai kamu kelelahan. Aku sudah tua.
Aku tidak ingin kamu menderita karena aku. Rizky menggenggam tangan ibunya, dengan hati yang penuh harapan. Ibu, kita akan melakukannya bersama. Kita tidak akan menyerah. Perjalanan panjang mereka baru saja dimulai. Mereka tahu bahwa hidup tidak akan berubah dalam semalam. Namun, dengan tekad yang kuat, dengan cinta dan perjuangan yang tulus, mereka akan berusaha membangun kembali kehidupan yang telah hancur. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Bersama-sama, mereka akan keluar dari kegelapan, menuju cahaya yang penuh harapan. Hari demi hari, usaha Rizky dan Sumiati mulai membuahkan hasil, meski perlahan dan tidak mudah. Keadaan memang belum berubah sepenuhnya, namun tekad mereka untuk memperbaiki kehidupan bersama semakin menguat. Sumiati yang dulu merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, kini mulai merasakan sedikit perubahan dalam hidupnya. Kehadiran Rizky di sampingnya, yang selalu memberikan semangat dan harapan, memberinya kekuatan untuk bertahan. Sementara itu, Rizky yang telah bekerja sebagai asisten di perusahaan kecil itu, mulai belajar banyak tentang dunia kerja. Meski gajinya masih kecil, ia tidak pernah mengeluh. Setiap hari ia berusaha keras untuk memberikan yang terbaik, karena ia tahu, ini adalah jalan yang harus ia tempuh untuk mengubah nasib mereka. Ia sadar bahwa ia harus bekerja lebih keras, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya. Namun, di balik kerja kerasnya, Rizky tidak bisa menahan rasa lelah yang kadang datang begitu saja. Di malam-malam yang panjang, saat ia pulang dari kantor dan melihat ibunya yang duduk di gubuk sederhana itu, ia merasakan beban yang begitu berat. Ia tahu, meski ibunya sudah berusaha sekuat tenaga, mereka masih hidup dalam kondisi yang jauh dari layak. Gubuk itu masih jauh dari kata nyaman, dan meskipun Sumiati selalu berusaha tersenyum, Rizky bisa melihat kelelahan yang jelas terlihat di wajah ibunya. Suatu malam, saat Rizky pulang dari kantor dan duduk di samping ibunya, mereka berbicara dengan hati yang penuh perasaan. Rizky bertanya, "Ibu, apa yang ibu inginkan dalam hidup ini? Apa yang membuat ibu bahagia?" Sumiati terdiam sejenak, matanya yang lelah menatap keluar gubuk, mengamati bintang-bintang yang tampak samar di langit malam. Ia merasa, meski hidupnya penuh dengan penderitaan, ia masih memiliki sedikit harapan. "Aku ingin kamu bahagia, Nak. Itu yang paling penting bagiku," jawab Sumiati pelan, suaranya penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Rizky menatap ibunya dengan rasa haru yang dalam. Ia tahu, apa yang diinginkan ibunya sangat sederhana, namun itulah yang membuatnya begitu berarti. Ibunya tidak pernah meminta hal-hal mewah, tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Sumiati hanya ingin melihat anaknya bahagia, dan itulah yang akan Rizky perjuangkan. Setelah percakapan itu, Rizky semakin merasa bahwa ia harus berusaha lebih keras lagi. Ia mulai mencari peluang-peluang lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ia tahu, dengan kondisi yang mereka hadapi, hanya bekerja sebagai asisten di perusahaan kecil itu tidak cukup. Ia harus menemukan cara untuk membawa mereka keluar dari kemiskinan yang telah membelenggu mereka bertahun-tahun. Di tengah kesulitan hidupnya, Rizky mulai berpikir untuk memulai sebuah usaha kecil-kecilan. Ia tahu, untuk bisa mencapai tujuan mereka harus berusaha lebih kreatif. Suatu hari, saat pulang dari kantor, Rizky mengajukan ide kepada ibunya. "Ibu, bagaimana kalau kita mulai jualan kecil-kecilan? Aku ingin membuka usaha warung kecil di depan gubuk ini. Kita bisa jual makanan ringan atau minuman. Kita bisa mulai dengan modal kecil, dan nanti kalau berkembang, kita bisa tambah lagi." Sumiati memandang anaknya dengan wajah yang tidak yakin. "Nak, kita tidak punya banyak uang untuk itu. Bagaimana kalau usaha itu gagal? Kita tidak bisa kehilangan apa yang sudah kita punya." Suaranya penuh dengan keraguan. Namun ada rasa ingin percaya pada anaknya yang begitu penuh semangat. Rizky menatap ibunya dengan penuh keyakinan. "Ibu, ini bukan tentang berapa banyak uang yang kita punya. Ini tentang berani mencoba. Aku yakin, kita bisa mulai dengan sedikit, dan perlahan-lahan akan berkembang. Kita bisa buat warung kecil ini jadi tempat orang-orang datang, dan pelan-pelan, kita bisa berubah." Akhirnya,
Setelah beberapa kali berdiskusi dan merencanakan, Rizky dan Sumiati memutuskan untuk mencoba membuka warung kecil. Mereka memulai dengan menjual jajanan ringan dan minuman. Awalnya, hanya sedikit orang yang datang, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus berusaha memberikan yang terbaik, selalu ramah, selalu memberi pelayanan yang baik kepada siapapun yang datang. Hari demi hari, usaha mereka mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Pelanggan mulai berdatangan, meskipun hanya sedikit demi sedikit. Rizky merasa senang, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama. Warung kecil itu belum menghasilkan banyak uang, namun bagi mereka, itu adalah simbol perjuangan dan harapan. Mereka tahu bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, mereka akan mampu mengubah hidup mereka. Pada malam hari, setelah warung tutup dan mereka duduk di luar gubuk, Sumiati memandang Rizky dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Nak, aku bangga padamu. Kamu sudah berusaha dengan sangat keras. Mungkin kita belum bisa memiliki banyak, tapi kita sudah mulai. Aku merasa ada harapan baru sekarang." Rizky tersenyum, matanya penuh dengan kebahagiaan yang tulus. "Ibu, ini baru permulaan. Kita akan terus berjuang. Kita akan keluar dari tempat ini dan membangun hidup yang lebih baik. Aku tidak akan berhenti sampai kita berhasil." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Sumiati merasakan kedamaian. Meski hidup mereka masih penuh dengan tantangan, ia merasa bahwa mereka telah memulai sesuatu yang lebih baik. Ada harapan yang datang kembali, dan itu berasal dari kerja keras dan cinta yang tak pernah padam di hati mereka. Pagi-pagi keesokan harinya, Rizky kembali bekerja di perusahaan kecilnya, sementara Sumiati menjaga warung mereka. Hari-hari penuh perjuangan itu mulai membuahkan hasil. Gubuk mereka yang dulu reot kini semakin tertata rapi, dan meskipun mereka masih jauh dari kehidupan yang nyaman, Rizky dan Sumiati merasa bahwa mereka telah memulai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Rizky tahu, masih banyak rintangan yang harus dihadapi, namun ia yakin, bersama ibunya, mereka akan mampu menghadapinya. Bersama-sama, mereka akan membangun masa depan yang lebih cerah, dan tidak ada lagi kesedihan yang tak terobati. Mereka berdua sudah cukup kuat untuk menjalani hidup ini bersama.